97. Hadir setiap hari dengan beragam acara. Dapatkan informasi pendidikan, agama, budaya, serta hiburan. Perompak Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Isukan pendengar dan sanak Pro 4 yang masih terus bersama kami hingga saat ini di Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 MHz ya, dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital. Demikian juga untuk sajian Pandiran Isukan hari ini bisa disaksikan melalui live YouTube Pro 4 RRI Banjarmasin. Untuk kesempatan pagi hari ini Jumat tepatnya 14 Juni 2024, saya Eli kembali bersama Dansana Pro 4 hari ini di Pandiran Isukan, dan tentu saja saya juga sudah bersama dengan dua narasumber kita hari ini dari Win Antasari Banjarmasin ya. Kita akan sapa dulu nanti. Kami juga sampaikan sebelumnya mudah-mudahan kabar baik hari ini tengah menyertai dan sanak Pro 4 semuanya, baik yang tengah beraktivitas di hari ini ataupun yang masih santai ya, karena mungkin aktivitasnya baru akan dimulai nanti siang ya, atau bahkan malam hari. Baik pendengar dan sanak Pro 4 di Pandiran Isukan hari ini, tema kita adalah tasawuf orang Banjar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Bapak Muhammad Iqbal MSI PhD. Selamat Isukan. Selamat Isukan Bu Eli. Iya, mungkin lebih dekat lagi Pak supaya agak ini jelas suaranya ya. Kabarnya baik Pak ya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Yang biasanya mungkin di kampus ya. Hari ini memang libur Pak? Hari ini sebetulnya tidak libur. Sebetulnya tidak libur. Tapi memang tidak ada kegiatan mengajar hari ini. Oh gitu. Ya sudah di Pro 4 saja Pak ngajarnya dulu ya. Di Pandiran Isukan ya. Kemudian ada pendamping beliau. Ini ada Ahmad Hadi Irfana. Apa kabar pagi hari ini? Baik Bu. Baik ya, sehat. Semester berapa ini sudah? Sudah semester 6 Bu. Alhamdulillah. Ya. Tinggalnya di mana nih? Dalam kota Banjarmasin atau aslinya mana? Sekarang kos di Bina Berata. Asalnya? Asalnya dari Astambul Martapura. Astambul Martapura. Kalau pulang kampung nggak perlu waktu lama ya kan? Kan bentar lagi Lebaran biasanya pulang kampung kan ya, Idul Adha. Libur nggak nih? Kayaknya di sini aja. Di sini aja ya. Takut Pak jadi panitia kurban ya kan? Baik, kesibukannya selain kuliah apa? Kesibukannya ya paling ikut-ikut organisasi, kemudian ada kegiatan-kegiatan di luar juga. Oh ada juga ya. Kalau kurang sibuk di sini aja ya. Ini sebenarnya menambah kesibukan. Oh menambah kesibukan. Sebenarnya ngeluh apa enggak sih ini Pak ya? Katanya ini setengah curhatan apa gimana gitu ya kan? Baik, ini tasawuf orang Banjar. Wah Pak, saya dengar topiknya ini udah kayak tinggi bener ini ya kan? Ilmu tasawuf gitu ya. Tapi memang di Kalimantan Selatan kita tidak pungkiri banyak memang melahirkan ulama-ulama besar gitu kan ya, di mana agama Islam masuk, kemudian juga bahkan tidak heran kita tahu kalau masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan itu dikenal sebagai masyarakat yang religius kan, mayoritas beragama Islam atau Muslim. Nah kaitannya dengan ilmu tasawuf bagi orang Banjar ini seperti apa? Apalagi kalau kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari, belum lagi eranya saat ini ya Pak Iqbal aja ya panggilnya enak ya Pak ya. Baik silakan Pak. Iya. Terima kasih Bu Eli. Pertama memang tadi sebagaimana disampaikan Ibu Eli, orang Banjar memang dikenal sebagai masyarakat yang agamis ya, masyarakat yang religius. Terutama masyarakat Banjar atau orang Banjar ini dikenal sebagai seorang Muslim yang sangat taat gitu ya. Nah, apa kaitannya dengan tasawuf?
Nah, sebetulnya kalau kita melihat sejarah Islam masuk ke tanah Banjar ini, sebetulnya Islam yang pertama kali masuk ke tanah Banjar ini Islam yang bernuansa tasawuf. Malahan ya. Iya, jadi memang bernuansa tasawuf memang dari awal itu. Bahkan kalau misalnya kita lihat ya, karya-karya yang ada pada zaman dulu itu adalah karya-karya yang bernuansa tasawuf. Misalnya dulu pada abad ke-17 itu ada orang Banjar namanya Ahmad Syamsuddin Al-Banjari menulis sebuah risalah judulnya Asal Kejadian Nur Muhammad. Risalah itu kemudian itu risalah tasawuf tentang Nur Muhammad. Risalah itu dihadiahkan kepada Sultanah Aceh pada saat itu. Nah, jadi itu gambaran bahwa sebetulnya Islam yang pertama kali berkembang di tanah Banjar ini adalah Islam yang bernuansa sufistik atau bernuansa tasawuf gitu ya. Begitu juga kalau kita lihat beberapa karya-karya yang sudah populer ya, yang dibuat pada abad ke-18 ya. Misalnya kita tahu ada kitab Barencong, ada kitab ada risalah tasawufnya Syekh Hamid Abulung, ada Adur Nafisnya Nafis Al-Banjari, kemudian ada juga karya Syekh Muhammad Al-Banjari ya seperti Fathur Rahman, ada juga yang lain ya seperti tentang Nur Muhammad karya Syekh Muhammad Al-Banjari tentang judulnya saya lupa, risalah ya, tapi ada lah beberapa karya yang memang, jadi kalau kita lihat karya-karya zaman dulu itu memang nuansa tasawufnya itu sangat kental gitu ya. Justru kalau melihat karya-karya di luar tasawuf itu terbatas, kita hanya mengenal karya-karya Syekh Asy'ad Al-Banjari. Itu saja. Jadi yang lain kita tidak kenal ulama-ulama lain yang menulis dalam bahasa Melayu atau dalam bahasa Arab yang membahas tentang tema-tema di luar tasawuf ya, kecuali Syekh Muhammad Asy'ad Al-Banjari. Nah, itu jadi memang kalau kita lihat dari sana memang sebetulnya tasawuf itu adalah budaya orang Banjar. Dari awal Islam yang masuk itu adalah tasawuf. Nah, cuma memang di dalam perkembangannya itu kan selalu ada dinamikanya. Tasawuf itu ada dinamikanya. Tasawuf yang pertama kali berkembang di Banjar ini sebetulnya tasawuf yang lebih bernuansa, namanya bernuansa wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu faham yang meyakini adanya kesatuan ya di alam semesta ini. Nah, ini istilah orang Jawa itu manunggaling kaula Gusti katanya. Memang maka dulu kan ada cerita misalnya cerita perdebatan atau cerita perbedaan pemahaman antara Syekh Asy'ad Al-Banjari dengan Syekh Abdul Hamid Abulung misalnya ya. Nah, memang begitulah yang terjadi di tanah Banjar ini. Memang Islamnya itu, budaya Islam itu lebih bernuansa tasawuf, tapi memang memiliki dinamikanya sendiri. Jadi ada katakanlah tasawuf yang kalau kita menyebutnya tasawuf ortodoks katakanlah gitulah, tasawuf yang sesuai dengan ajaran syariat. Ada juga tasawuf yang lebih bernuansa namanya tadi wujudi atau wahdatul wujud tadi, sebagaimana model tasawufnya Syekh Abdul Hamid Abulung. Nah, itu juga kalau kita lihat ke sini ya Bu Eli, sejarahnya banyak sekali kasus di tanah Banjar ini yang difatwakan sebagai aliran sesat. Kenapa difatwakan sebagai aliran sesat? Nah, karena memang paham-paham tasawuf yang saya bilang tadi yang lebih cenderung kepada aliran wahdatul wujud itu pada akhirnya memiliki pemikiran bahwa cukup bagi kita untuk sampai kepada keadaan di mana kita hanya memiliki kesadaran akan adanya Tuhan saja. Kalau sudah sampai di sana, sudah lebur kita dengan cintanya Tuhan, tidak perlu lagi kita menjalankan syariat. Gitu. Tidak perlu lagi kita sholat. Hanya cinta saja modalnya cinta ya. Nah, itu memang ada, tapi itu bukan tasawuf yang menjadi arus utama di tanah Banjar ini, tapi ada tasawuf sempalan seperti itu. Dalam sejarahnya kan banyak di Banjar ini beberapa aliran yang kemudian difatwakan sesat oleh majelis ulama. Nah, itu dan itu kurun waktunya sampai kapan itu, Pak? Yang tasawuf sempalan itu. Yang sampai kemudian itu dinilai sesat, kemudian dihilangkan lah gitu. Itu di tahun berapa, sekitaran tahun berapa itu tepatnya? Dari tahun 67 sudah pernah ada. Kemudian di tahun 2000-an awal ada. Masih ada. Yang ya
ya tahun 2000-an awal masih ada, kita tahu di Amuntai itu ada guru abung ya, macam-macam. Nah itu juga difatwakan sesat, berdebat di MUI tentang paham dan ajarannya itu. Jadi memang ada pro dan kontra, dan memang saat ini ya positif nggak boleh gitu memang ya. Tetapi begini, itu saya bilang tadi sempalan itu kan kecil ya, tidak banyak. Nah, sepersekian lah ya. Kalau yang urus utamanya sebetulnya tasawuf di Banjar ini tasawuf yang lebih menekankan kepada pentingnya syariat. Jadi misalnya tasawuf yang dikembangkan oleh Syekh Asy'ad Al-Banjari dengan tarekat Samaniyahnya itu. Kemudian selanjutnya kalau yang tahun 90-an sampai 2000-an itu dikembangkan oleh Abah Guru Sakumpul, lalu dilanjutkan oleh Guru Zuhdi misalnya, atau juga kalau kita lihat tasawuf yang berkembang di Barabai dengan Guru Bakhit. Jadi memang di Banjar ini rata-rata pengajian-pengajian yang ramai diikuti orang itu pengajian-pengajian yang bertasawuf, tapi tasawuf yang memang selaras dengan syariat. Ya, tidak menantang gitu tidak ya. Menantang. Walaupun ya kita tidak memungkiri memang ada gitu ya. Bahkan dalam penelitian-penelitian kami, saya kebetulan kan di UIN Antasari itu menjadi ketua program studi ilmu tasawuf. Nah, jadi penelitian-penelitian mahasiswa S2 itu beberapa juga memperlihatkan masih ada sebetulnya aliran-aliran itu ya. Masih ada, sampai sekarang masih ada. Jadi ada orang belajar tasawuf itu untuk penglaris, ada orang belajar tasawuf itu untuk kekebalan, kesaktian. Dapat jodoh masuk nggak sih Pak? Ada juga untuk pengasihan, ada di sana. Jadi memang ya. Yang nggak boleh itu ini ya. Ahmad Hadi, saya panggilnya yang mana nih, Ahmad Hadi atau Irpana nih? Irpana. Takutnya Pak nggak mau lama-lama sekian semester, pengen cepet skripsinya kelar gitu kan ya. Terus ngaji tasawuf gitu kan, nggak boleh gitu ya. Menyalahi aturan ya. Baik, ini udah semester 6 dan pasti setiap harinya juga berkutat dengan ilmu tasawuf ini ya, Irpana ya. Apa hal pertama yang mungkin didengar kemudian juga mempelajari sampai akhirnya benar-benar ya tertarik dulu ya untuk mempelajari tasawuf ini? Ya memang pada awalnya kan saya kuliah di jurusan akidah dan filsafat Islam ya Bu ya. Jadi memang mata kuliahnya itu lebih kepada banyak tentang tasawufnya begitu. Nah mungkin juga karena saya orang Martapura ya kan, dan di sana juga Sambi Mekah loh ya. Ya, dan juga kebanyakan di sana ada majelis-majelis ilmu segala macam lah. Dan yang seperti Bapak bilang tadi bahwasanya pengajian-pengajian di di Kalimantan Selatan itu lebih banyak ke nuansa tasawufnya. Nah jadi dari pengalaman saya ikut kajian-kajian tersebut memang lebih banyak tentang tasawuf gitu, seperti mengkaji tentang hikam, kemudian Ihya Ulumuddin dan segala macamnya. Jadi setelah mungkin mengikuti itu ada ketertarikan gitu Bu. Dan juga kalau melihat dari segi kacamata orang Banjar kan memang kayak orang Banjar itu memang suka gitu dengan tasawuf. Ketujuh. Gitu. Iya, ketujuh kayak itu. Nah, jadi karena juga kan di UIN Antasari itu memang ada jurusan akidah dan filsafat Islam, dan juga saya tertarik begitu tentang akidahnya. Nah, itu juga ada kaitannya dengan tasawuf. Nah, jadi alasan tersendiri untuk mengkaji atau masuk ke jurusan akidah dan filsafat Islam. Itu yang melatar belakangi seorang Irpana. Tapi bagaimana mungkin juga melihat ya, mendengar ya rekan-rekan yang seusia atau mungkin seangkatan Irpana, ini mendengarnya kayak ya namanya yang nggak kenal gitu ya, nggak kenal dengan sesuatu gitu, berat amat gitu kan. Pernah tidak mendengar komentar seperti itu? Nah, kalau bagi Pak Iqbal ya enggak sih gitu kan. Enggak semenakutkan itu gitu kan. Gimana Irfana? Memang banyak Bu yang biasanya kan kalau di UIN Antasari suka ditanyain kan dari jurusan mana gitu. Ya sebut aja akidah dan filsafat Islam. Mereka pasti terkejut gitu. Wah, itu jurusan yang berat gitu. Biasanya kajian-kajiannya tentang Tuhan, kemudian tentang tasawuf segala macam. Ya begitu sih anunya Bu. Karena
apa ya, orang itu melihat itu kan usia. Kadang kalau udah ilmunya kayak gitu tuh condongnya, cenderungnya anggapan orang itu harus yang udah usia sekian gitu ya Pak Iqbal ya. Tapi kan ini tidak, malah memang sesuatu yang dipelajari di perguruan tinggi juga sudah ada itu. Nah, maka ini juga menarik Pak Iqbal dan juga Irfana ya, bahwa tasawuf bagi orang Banjar yang memang sudah sejak lama gitu kan, sudah mengakar lah ya, walaupun tadi sempat ada sempalan-sempalan gitu tapi terdeteksi ya. Karena kalau dikembangkan, dibiarkan, maksudnya ini kan akan berkembang besar ini Pak ya, takutnya seperti itu. Nah, kalau di era sekarang ini di mana memang medsos juga punya peran yang tidak sedikit nih Pak, bagaimana melihat kalau misalkan ilmu-ilmu yang dipelajari itu ternyata ada indikasi, ada kecenderungan misalnya, wah itu menyimpang itu gimana tuh Pak? Iya, sebetulnya justru di era medsos ini saking terbukanya, kita lebih mudah sebetulnya mengidentifikasi sebetulnya ini ada ajaran tasawuf yang mungkin cenderung kepada apa namanya, katakanlah pemahaman-pemahaman yang kurang benar. Nah, sebetulnya ya dengan adanya dunia digital sekarang ini, pemahaman-pemahaman seperti itu tuh sudah mulai teridentifikasi. Jadi MUI sebetulnya sudah mulai apa namanya itu, sudah mulai menginvestigasi sebetulnya. Bergerak gitu ya. Ya, sudah menginvestigasi beberapa majelis taklim atau beberapa guru yang mengajarkan tentang tasawuf yang katakanlah cenderung untuk apa namanya bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam itu. Ya. Baik, kalau itu bisa dibilang memang ilmu yang tidak bertentangan dengan syariat begitu ya. Tapi kan masyarakat Banjar ini penuh dengan tradisi, penuh dengan budaya, kearifan lokal yang pastinya juga lebih dulu mengakar kan begitu ya Pak ya. Sebelum agama Islam masuk, itu yang memang diyakini oleh masyarakat Banjar, baru kemudian ada Islamisasi. Nah, bagaimana Pak ilmu tasawuf ini dengan budaya-budaya atau tradisi-tradisi yang memang masih melekat dan yang ada yang tidak sesuai misalnya, itu gimana tuh Pak? Ada tuh nggak? Misalnya apa? Justru itu sebetulnya Ibu perbedaan antara tasawuf ya dengan katakanlah fikih. Tasawuf itu dia cenderung lebih akomodatif, jadi lebih nerimo dengan budaya-budaya di luar katakanlah tradisi. Padahal kesan sebelumnya sangar loh Pak. Kesan sebelumnya kan? Yang sangar itu gitu. Justru kalau syariat. Syariat itu sangar gitu ya. Kalau tasawuf itu sebetulnya dia sangat akomodatif. Jadi justru kalau orang tasawuf itu biasanya ya, kalau katakanlah ada garis keras, tasawuf itu bukan garis keras, dia cenderung akomodatif. Makanya biasanya yang di dalam praktek-praktek tasawuf itu dia biasanya budaya-budaya lokal tuh justru masuk di dalam praktek-praktek tasawuf biasanya. Jadi memang kalau dikatakan gimana dengan budaya-budaya lokal, justru kenapa dulu Islam itu diterima di Banjar, karena tasawuf itu tidak keras terhadap budaya-budaya itu. Berarti dikembalikan lagi ya ke latar belakang awal tadi seperti itu ya. Seandainya tasawuf itu katakanlah keras kaku gitu ya kan, mesti sudah ditolak dari awal. Iya, baik. Jadi ini bisa dimengerti ya, bahwa tapi memang kesannya gitu sih Pak. Makanya harus kenal dulu ya. Itu makanya pentingnya anak-anak muda juga mempelajari tasawuf ya, seperti Irfana ini. Baik, ini nanti akan kita lanjutkan kembali Pandiran Mbak Isukan di Pro 4 FM Suara Budaya Banjar. Anda masih bersama kami. Sementara sudah di menit ke 28 jam 9 waktu Indonesia Tengah. Baik, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tradisi ngalap berkah ialah tradisi umum yang datang dari berbagai suku atau daerah, termasuk juga suku atau daerah Banjar. Tradisi ngalap berkah sudah lama tertanam dalam keyakinan para santri, khususnya yang berada di pondok pesantren. Ngalap berkah berarti menambah kebaikan, mengambil keuntungan atau suatu keberkahan yang tentunya bisa didapatkan dengan berbagai macam cara yang baik dan tidak menyalahi adat atau nilai agama. Orang Banjar sendiri biasa mengenal tradisi ngalap berkah ini dengan sebutan ma'ambil berkat. Di antaranya, ma'ambil berakat orang soleh atau tuan guru seperti anak santri kepada kiainya, ma'ambil berkat dengan ziarah kubur, ma'ambil berkat dengan sisa makanan atau minuman orang soleh,
alim ulama, dan sebagainya. Mengambil berkah atau ngalap berkah juga dilakukan ketika kita berdagang, yang mana dalam dunia perdagangan harus dilakukan sebagaimana yang dianjurkan dalam agama, seperti jangan mengurangi timbangan, mengambil untung sekedarnya, dan yang terpenting ialah tidak meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim. Channel kamu hanya di Pro 4 FM 87,7. Hadir setiap hari dengan beragam acara. Dapatkan informasi pendidikan, agama, budaya, serta hiburan. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Baik pendengar dan sanak Pro 4, kita masih lanjutkan kembali di Pandiran Mbak Isukan hari ini untuk topik kita tasawuf urang Banjar ya. Sementara Anda yang ingin bergabung juga silakan, kami tunggu di line telepon 3252602. Bisa juga melalui WhatsApp Pro 4, silakan di 089534050959 ya. Kami tunggu untuk Anda yang ingin bergabung, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, silahkan di Pandiran Mbak Isukan hari ini tasawuf urang Banjar ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Iqbal ya, bahwa tasawuf itu justru memang lebih dikenal ya, seharusnya ini bukan sesuatu yang sangar, bukan sesuatu yang menakutkan, karena ketika Islam masuk, kalau tasawufnya kaku duluan, ini pasti tidak akan bisa melebur begitu ya. Justru ini anggapan yang harus kita luruskan begitu ya. Nah, ini walaupun juga sempat terjadi tadi, ada apa istilahnya tadi tuh Pak? Sempalan begitu ya. Tapi memang gerak cepat juga ya, karena takutnya nanti bisa semakin banyak, makin besar, bukan tidak bisa diselesaikan tapi akan lebih ini ya kan. Nah, makanya ini pentingnya sekali, apalagi di era saat ini. Nah, Pak Iqbal dan juga Irpana ya, kalau dikaitkan dengan adat, dengan tradisi, selama itu memang bisa selaras saja, makanya itu bisa tetap dilaksanakan hingga saat ini ya. Nah, kalau sekarang ini bagaimana Pak peran tasawuf dalam kehidupan modern? Karena kalau dulu dengan sekarang kan pasti beda. Jangan nanti dikit-dikit itu nggak ada ininya gitu kan, apa gitu kan, sering pernah dengar kayak gitu ya Pak ya. Nah, gimana dengan tanggapan seperti itu Pak Iqbal? Iya, sebetulnya kalau zaman sekarang ya, kalau kita merujuk misalnya ke negara-negara Barat itu, misalnya di Amerika itu justru sekarang mereka tuh cenderung mencari nilai-nilai spiritualitas ya. Karena mereka merasa kering dengan nilai-nilai itu. Jadi misalnya di Barat itu sekarang banyak katakanlah pertunjukan yang pembacaan puisi-puisi sufi sebetulnya. Ya, karena di situ mereka memang merasa kering ya, mudah stres dan menghadapi berbagai zaman sekarang kan. Nah, justru tasawuf itu fungsinya di sana, memberikan ketenangan kita. Bagaimana kita, kalau bahasa gampangnya kan, bagaimana kita ridho, bagaimana kita menerima sesuatu itu dengan sepenuh hati sebagai ketetapan Tuhan, melihat bahwa yang terjadi itu atas kehendak Tuhan dan semuanya. Nah, itu sebetulnya tasawuf yang sederhana seperti itu. Jadi kita melihat bahwa di setiap kejadian itu ada Tuhan yang hadir, sehingga ketika kita melihat ada Tuhan yang hadir di sana, kita tidak memandang itu sebagai sesuatu yang buruk, atau setidaknya kita menerima dan kita berbaik sangka dengan apa yang terjadi. Tapi kadang penghakiman manusia tidak seperti itu Pak Iqbal. Maksudnya gimana Bu, penghakiman manusia? Kan manusia dikasih pikiran tuh, kenapa jadi sempat terpleset atau apa gitu kan ya, makin putus asa lah Pak gitu kan, makin depresi. Jangankan ridho ini, aslinya kayak mengabaikan sedikit peran Tuhan di situ gitu kan ya. Ya, ini bedanya Bu. Tasawuf di Banjar itu adalah tasawuf yang aktif. Maksudnya? Jadi tasawuf itu
ini mungkin beda ya. Tasawuf dan pengertian ridho itu adalah ketika kita sudah berusaha menjalankan syariat. Makanya di dalam Banjar itu ada istilah syariat, thariqat, hakikat. Jadi syariat itu dulu dijalankan, usaha, dagang, bekerja, itu adalah syariat yang harus dijalankan. Baru setelah itu kita berpasrah kepada Tuhan. Nah, itu tasawufnya. Jadi bukan justru kita ketika sudah kita sampai kepada Tuhan lalu kita terserah itu tenang aja itu gitu ya. Enggak, justru di Banjar itu. Jadi kalau kita lihat saya tasawuf yang diajarkan oleh Datu Kelampayan, oleh Guru Sakumpul, oleh Guru Juhdi, Datu Kelampayan itu di Istanbul itu membuat Sungai Tuan. Sungai Tuan itu dibikin oleh Datu Kelampayan. Nah, itu dibikin untuk jadi perairan di sekitar sana. Sungai Tuan itu mempertemukan dua titik sungai sebetulnya, semacam terusan lah kalau itu. Nah, itu tasawuf yang aktif seperti itu sebetulnya di Banjar ini. Jadi kalau Guru Sakumpul misalnya digawi ba'amal itu maksudnya adalah bahwa tasawuf itu harus bukan tasawuf yang pasif. Tasawuf itu kan dulu zaman dulu itu orang zuhud itu loh Bu. Asket zuhud itu meninggalkan dunia. Urusannya hanya dengan Tuhan. Levelnya udah ke sana ya. Padahal bukan seperti itu. Kalau seorang Banjar, kalau kita lihat itu, contohnya Syekh As'ad Al-Banjari membuka lahan di dalam pagar, membikin perairan, tetap beraktivitas dunia juga itu. ya. Nah, tapi kita melihat bahwa itu adalah bagian dari upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam setiap aktivitas itu kita melihat kehadiran Tuhan. Itu gampangnya tasawuf, bahwa ketika kita katakanlah membuka lahan, kita melihat bahwa apa yang kita lakukan itu sebetulnya adalah atas daya upaya yang bukan atas daya upaya yang kita miliki, tapi daya upaya yang diberikan Tuhan kepada kita. Karunia Jadi kita, ya. Iya. Jadi itu sebetulnya tasawuf. Makanya kalau di Banjar ini saya bilang tadi pengajian yang ramai itu pengajian tasawuf, yang dikaji itu kitab Hikam, Ihya Ulumuddin, itu kita tasawuf itu. Tetapi orang Banjar, terutama guru-guru Banjar itu bagusnya adalah menyampaikannya itu bisa diterima dengan baik oleh orang-orang awam. Nah, jadi Guru Sakumpul itu mengajarkan itu, diajarkan itu tidak secara tertutup, terbuka kepada semua orang. Kitab Hikam, ya. Jadi memang itu saya bilang ciri khas di Banjar ini memang nuansa keislamannya itu tasawuf sangat kuat. Kental sekali ya. Ya, baik, ini sebuah pencerahan yang luar biasa Pak pagi hari ini ya. Tentang tasawuf bagi masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Juga pernah ini mendengar istilah atau entah guyonan atau bagaimana gitu Pak ya. Ada yang dulu baik-baik aja tuh gitu kan, sehat artinya jasmani dan juga rohaninya. Terus tiba-tiba kayak ada yang kurang bener gitu kan, jadi ini ketinggian mengkaji ya kada kuatnya. Apa ada yang seperti itu Pak? Iya. Di dalam setiap kegiatan itu selalu ada ya. Jadi ada memang orang yang kemudian, tadi yang saya bilang tasawuf sempalan. Ada orang yang belajar tasawuf tapi sebetulnya dia belum siap atau dia tidak mendapatkan guru yang tepat. Jadi guru yang tidak tepat yang mengajarkan tasawuf, yang kemudian pada akhirnya adalah jatuh kepada kesesatan, katakanlah gitu. Jadi mudarat akhirnya kan. Mudarat bisa juga bahkan jatuh kepada kebingungan. Ya, labil, mungkin bisa kebingungan. Memang tidak semua orang ya mesti belajar pada tingkatan yang sama. Jadi kalau di dalam tasawuf itu sebetulnya ada tingkatannya Ibu. Jadi ada namanya mabadi. Jadi yang tingkat awal, tingkat dasar. Jangan disamakan langsung porsinya dengan yang itu ya Pak ya. Ada usto itu tingkat menengah. Nanti pada tingkat akhir nanti ada tingkat nihayah. Itu beda-beda itu. Jadi pelajaran tasawufnya berbeda. Nah, kalau orang yang baru belajar tasawuf lalu diajarkan tentang yang ya itu yang tadi yang tidak tepat. Jadi guru itu memang mesti melihat sejauh mana kemampuan muridnya itu. Jadi kalau yang paling dasar gimana nih Pak secara umum, katakanlah untuk awam ini ya kan. Paling dasar itu sebetulnya kalau kita misalnya di sekolah itu diajarkan untuk membaca doa, diajarkan juga kan, itu sebetulnya tasawuf, bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam kesadaran kita. Jadi biasanya yang disadarkan itu bahwa hakikatnya segala sesuatu itu adalah kita kan diajarkan bahwa semuanya itu kehendak Tuhan. Itu sebetulnya tasawuf.
Jadi diajarkan jangan marah. Tasawuf juga. Tasawuf ya. juga itu. Jadi tasawuf itu sebetulnya umum diajarkan tentang bagaimana kita kesabaran. Itu jadi ada tingkatan-tingkatannya memang. Baik. Ya, jadi kalau misalnya pada tingkatan yang dasar itu biasanya kita masih diajarkan tentang katakanlah bagaimana berakhlak Yang dengan baik. Tuhan yang baik, katakanlah begitu. Ya, baik. Ini Irfana mewakili generasi muda ya kan, yang walaupun ya nggak semua ya kan, artinya usia-usia seperti ini kan katanya nih Pak Iqbal lagi pencarian jati diri gitu kan, bahasanya kayak gitu ya kan. Ya bagus ya, syukur-syukur kalau misalkan memang sudah mendapatkan dasar yang kuat dari rumah, kemudian juga lingkungan begitu kan. Tapi kan tidak semua bisa memperoleh hal yang sama seperti itu ya. Kadang di lingkungan rumah baik, ajaran tasawuf akhlaknya oke gitu kan. Ketemu nyemplung nih di lingkungan. Nah, kan kalau sudah usia-usia begitu kan bukan kata orang tua lagi nih yang didengar kan, cenderung lebih ke lingkungannya, ke teman-temannya gitu yang lebih dekat dengan dia. Nah, maka sebagai generasi muda nih melihat hal-hal seperti itu bagaimana Irfana ya? Akhlak yang baik lah dulu gitu kan, di era di gempuran yang sekarang ini, waduh godaannya Masya Allah banyak sekali nih. Ini gimana nih tasawufnya nih, apa nih kalau orang awam iya gitu Pak Iqbal ya, kemudian usia yang masih mencari gitu kan ya. Nah gitu gimana Iya Bu, memang lingkungan sekarang memang sudah apa ya istilahnya tuh ya, kalau dikatakan buruk ya memang buruk ya kan. Dan tidak menutup kemungkinan berdiam di rumah gitu. Nah kan banyak apa namanya media sosial yang jelek-jelek media. Nah mungkin kalau misalkan dengan pertanyaan tadi bagaimana caranya membaiki akhlak itu kan Bu. Memang ini suatu tantangan tersendiri bagi generasi muda ya kan. Yang pasti mungkin yang harus kita lakukan sebagai generasi muda itu apa ya kekurangilah kalau istilah bahasa Banjarnya kan, kekurangi bergaul dengan orang-orang yang ibaratnya lingkungan yang jelek. Kemudian di Kalimantan Selatan sendiri khususnya di Banjarmasin ya banyak pengajian yang ibaratnya tuh ya menekankan pada akhlak gitu. Nah jadi mungkin kan masih muda Irfana gitu kan, teman gitu kan ya, kapan lagi kita nikmatin gitu kan ya. Ya kita nggak tahu ajal jemputnya kapan gitu kan, tapi ini kan masih muda nih, yakin dengan anggapan seperti itu ya, kesempatan peluang emas masih banyak, masa iya disia-siakan ya. Godaan lagi nih Irfana. Nah itu tergantung orangnya sih Bu. Itu ya. Mau arahnya kemana? Kalau sebetulnya masalah yang kita hadapi dengan anak muda sekarang itu terkait dengan keberagaman justru bukan pada tasawuf sebetulnya. Bukan pada justru tasawuf. pada pemahaman yang radikal. Pemahaman radikal. Misalnya ya di Banjar itu kita jarang menemukan kasus-kasus radikalisme terorisme. Yeah. Tapi di beberapa tempat di lain Ada. di mana tasawuf itu tidak kuat, itu biasanya justru kegiatan seperti itu muncul. Justru kita bersyukur di Banjar itu kita katakanlah relatif aman dari tindakan-tindakan itu. Kenapa itu? Itu salah satunya sebetulnya adalah salah satu dari dampak positif tasawuf. Karena tasawuf itu tidak sedikit-sedikit membid'ahkan. Nah, tasawuf itu nggak suka membid'ah-bid'ahkan. Tasawuf itu justru mungkin tasawuf yang dibid'ah-bid'ahkan sebetulnya. Bisa dibalik itu ya Pak ya. Jadi itu untungnya sebetulnya, karena tasawuf itu melihat sesuatu itu dengan mata keridoan gitu ya, dengan mata keridoan, melihat sesuatu itu dengan keikhlasan. Ya, jadi tidak seketat katakanlah kalau yang orang berpegang teguh kepada syariat yang cenderung radikal itu justru sekarang itu Ibu anak muda itu justru yang banyak problem itu yang situ ya, istilahnya brainstorming itu, mereka dicuci otaknya, lalu kemudian diajarkan bahwa ini adalah syirik, bahwa ini adalah gitu ya. Itu ya. Nah, justru itu yang sekarang dihadapi, yang itu justru dihadapi oleh pemerintah sebetulnya. Kayaknya ini bahaya Latin bener ya kan? Iya. Nah, justru itu tasawuf itu kita bisa lihat di mana pembelajaran tasawuf itu diajarkan, relatif kegiatan-kegiatan yang cenderung radikal itu kurang. Mereka cenderung sembunyi-sembunyi. Nah, justru itu. Nah, di Banjar sekarang katakanlah pengajian tasawuf itu masih ada ya, walaupun mungkin sudah
tidak seperti zaman dulu lagi ketika ada guru sekumpul, ada guru judi. Tetapi pengajian tasawuf itu sebetulnya di dalam budaya Banjar itu adalah bagaimana kita menyikapi keadaan itu dengan keridhaan. Iya. Jadi kita beragama itu cenderung di Banjar ini tidak terlalu kaku. Iya, sebetulnya begitu kan ya seharusnya. Iya. Memang makanya di Banjar ini kan ada semacam katakanlah integrasi budaya dan keislaman itu muncul. Karena memang tasawuf itu dari awal tidak pernah anti terhadap budaya-budaya itu. Kalau misalkan contoh nih Pak Iqbal ya, contoh atau barangkali Irfana juga pernah punya cerita atau punya pengalaman tertentu ya terkait dengan topik kita pagi hari ini, tasawuf orang Banjar gitu kan, yang dalam kehidupan sehari-hari kan mulai dari yang tingkatan yang kecil sampai nanti ada yang menengah sampai yang tinggi, begitu kan bertahap, dan kita mempelajari itu pun nggak bisa serta-merta harus langsung yang level sekian gitu kan ya. Jadi memang ada pola yang harus kita ikuti. Nah kalau di Kalimantan Selatan yang memang masyarakatnya selain religius ya juga lekat sekali dengan nuansa tradisi begitu, sesuatu yang bisa seiring gitu kan, bisa terus dilestarikan. Oh ini ada tasawufnya, tapi ini juga ada budayanya. Itu apa misalnya Pak contohnya? Dulu pada zaman Perang Banjar Ibu, pada abad 20 tahun 1900 sekian itu, Perang Banjar itu, Tarekat Samaniyah di hulu sungai itu menggerakkan gerakan namanya Baratib Ba'amal. Baratib Ba'amal. Baratib itu artinya berzikir, tapi Ba'amal itu gerakan perang melawan penjajah. Hanya seperti itu. Iya, jadi di tasawuf itu bukan sesuatu yang pasif, diam di hutan, enggak. Mereka beratib, berzikir, tapi kemudian itu menjadi semacam pemicu bagi mereka untuk melawan penjajahan. Mereka berperang. Jadi di Islam Banjar ini atau Kalimantan Selatan secara itu kan dikenal dengan keislamannya. Nah, dan yang melawan penjajah itu dari Islam yang tasawuf itu. Jadi bukan yang syariat tadi sebetulnya. Yang berperang melawan penjajah itu justru mereka yang istilahnya dulu di dalam tarekat Samaniyah itu Baratib Ba'amal. Berzikir tapi juga bekerja, tapi juga melawan penjajahan. Ada aksi nyata juga gitu ya kan. Nggak cuma secara lisan tapi tanpa tindakan apa-apa ya. Ya sudahlah, nanti kan Allah ini gitu kan, nggak kayak gitu juga ya. Memang harus ada usaha. Dan sejauh mana usaha kita lakukan, ya itu nanti hasil akhirnya biar Allah. Kan manusia suka repot Pak Iqbal. Ancang-ancang iya, ngerencanain iya, menghayal, mengharap iya gitu kan. Usahanya diem aja itu kan, nggak kayak gitu ya kan. Nanti giliran nggak terpenuhi atau nggak sesuai harapan, ya Allah kenapa gini gitu kan. Waduh, manusia ya kan. Tapi memang hingga saat ini masih relevan tasawuf ini dalam kehidupan modern saat ini Pak Iqbal. Dalam kehidupan modern ya tasawuf itu kan menjadi katakanlah basis spiritual ya dalam kita menghadapi berbagai macam persoalan di era modern ini. Karena era modern ini kan memberikan dampak persoalan yang banyak juga sebetulnya. Iya, pasti. Dunia digital macam-macam itu berikan dampaknya. Nah, tasawuf itu memberikan batasan sekaligus semacam basis spiritual sebetulnya, bahwa kita harus memaknai setiap kegiatan itu pada nilai-nilai spiritual tadi. Jadi merasakan kehadiran Tuhan, itu sebetulnya kata kunci dalam tasawuf itu. Kita betul-betul merasakan kehadiran Tuhan di dalam setiap aktivitas. Sehingga itu menjadi katakanlah kompas bagi kita di dalam kegiatan-kegiatan baik itu di media sosial atau dimanapun. Begitu juga di dalam setiap menghadapi persoalan. Kan persoalan ya macam-macam ya persoalan modern sekarang ini. Dalam menghadapi berbagai macam persoalan itu juga tasawuf itu menjadi katakanlah kompas bagi kita dalam menyikapi berbagai macam persoalan. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh kepada depresi, supaya tidak jatuh kepada kecemasan yang berlebihan, frustasi, putus asa. Ya, karena tasawuf itu sebetulnya sangat dekat dengan psikologi ya. Betul. Jadi kita melihat sesuatu itu secara positif di dalam tasawuf itu, melihat bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Ya.
ketika itu tentu sudah menjalankan syariat tadi saya bilang, sudah berusaha, sudah apa dalam berbagai macam ketika kita menghadapi masalah, itulah sebetulnya tasawuf. Misalnya kalau di Al-Hikam itu kan diajarkan jangan ngurusin sesuatu yang bukan urusan kita. Iya, capek. Ya, yang urusan kita itu kita adalah usaha, hasil itu bukan urusan kita. Betul. Hasil itu adalah urusan Tuhan, gak usah ngurusin. Hasil itu kita percayakan saja kepada yang punya urusan. Betul. Nah, itu pelajaran tasawuf yang sederhana kan bisa begitu. Ya, kadang kita juga pernah ditanyain gitu kan, ya namanya keseharian itu kan pasti kita bertemu banyak orang dengan masalah yang kompleks gitu ya. Misalnya udah usia segini loh, ditanyain kapan kawin gitu misalnya. Itu kan gini kan, kita mau jawab apa kadang kan kayak gitu, atau sudah ini berumah tangga sekian lama, kapan punya anak gitu kan. Padahal kan itu bukan hak kita ya kan, tapi pasti ada nih di masyarakat kita hal-hal yang seperti itu. Nah ini kajian-kajian tasawuf yang seperti ini masuk yang mana nih Pak Iqbal? Iya, memang ya. Kita kan nggak anti sosial gitu kan ya. Memang begini. Contoh itu. Sebetulnya letaknya adalah bagaimana kita menyikapi pertanyaan itu sebetulnya. Kalau di tasawuf itu bukan bagian. Ya kita begini, pertanyaan itu akan selalu muncul. Pasti. Ini kuliah ditanya kapan selesai. Kapan selesai. Itu kalau misalnya kita tidak menyikapi dengan baik, kita yang stres. Gitu ya Pak. Yang tanya itu kan biasa saja, sebetulnya orang bertanya juga tidak ingin membuat kita stres. Bisa jadi orang bertanya itu hanya sekadar basa-basi saja. Tetapi kadang basa-basi itu nanti kalau sudah selesai ada lagi pertanyaan berikutnya gitu kerja di kan. mana katanya. Ini kemana? Pertanyaan lagi. Nanti sudah menikah belum? Sudah punya anak belum? Tanya jadi nggak terus. pernah selesai itu. Berseri kayaknya ya. Kalau sudah punya anak, anaknya sekolah di mana? Betul juga ya. Nggak ada selesai itu. Jadi justru di dalam tasawuf itu kita melihat itu secara santai bahwa hakikatnya yang ada itu bukan punya kita semuanya. Jadi apapun ya kita hanya menjalankan kehidupan ini sesuai dengan apa yang sudah diajarkan. Jadi begitu saja. Dia di dalam tasawuf itu justru kita melihat sesuatu itu dengan mata keridhaan tadi. Melihatnya tuh dengan keikhlasan, dengan keridhaan bahwa ya ini sudah ya tentu sambil berusaha ya, karena itu sudah jalan yang sudah ditentukan. Mengapa kita menjalankan usaha, katakanlah karena itu perintah Tuhan atas dasar cinta kepada Tuhan itu tadi. Jadi memang justru saya bilang tadi persoalan itu tidak akan pernah selesai. Masalah itu selalu ada ya. Justru di tasawuf itu kita melihat bahwa masalah-masalah itu bukan masalah yang besar. Iya. Jadi mau dihindarin kemanapun masalah akan tetap ada gitu kan. Tapi bagaimana menyikapi masalah itu yang membedakan kita ya. Kayaknya perlu belajar tasawuf terus deh Pak. Ya betul. Supaya pertanyaan yang sepele, pertanyaan yang terus menerus begitu kan, sesuatu yang sering kita dengar itu nggak menyakiti hati kita lagi gitu kan. Orang yang tanya aja biasa gitu kan. Kita yang ambil hati yang gedek Pak Iqbal gitu kan ya. Berarti kitalah yang harus berbenah sebenarnya untuk itu sebetulnya Bu. Tasawuf itu, ridho itu artinya apa? Kita hanya berharap kepada Tuhan. Dan kita hanya percaya kepada Tuhan. Nah, biasanya yang membuat kita tidak tenang itu karena kita berharap kepada makhluk. Kita berharap dia akan memberikan pujian. Kita berharap akan mendapatkan respon yang positif. Kita akan berharap akan mendapatkan sanjungan. Kita berharap akan mendapatkan dukungan. Katakanlah ini ada pamrih lah ya. Iya. Nah, justru itu yang sebetulnya tasawuf itu justru kita melepaskan itu semua. Kalau kita masih berharap kepada makhluk di dalam tasawuf, itu berarti kita masih jatuh kepada di dalam bahasa anunya namanya syirik laten, syirik khufi. Jadi kita masih menduakan sebetulnya. Jadi justru di dalam tasawuf itu kita sebisa mungkin hanya menjadikan Tuhan sebagai tujuan, menjadikan Tuhan sebagai sandaran. Itu di dalam tasawuf sebetulnya. Dan bagaimana proses untuk membiasakan kita untuk sampai di level itu? Nah, itu latihan namanya Bu. Latihan itu kalau dalam bahasa tasawuf namanya riyadhah. Latihan itu bisa latihan misalnya kita berusaha mengingat Tuhan, berusaha untuk meniatkan apa yang kita upayakan itu semata-mata untuk Tuhan. Juga latihan di dalam sabar. Itu kan perlu latihan, gak ada orang bisa sabar langsung. Wah, otomatis instan gitu kan langsung ya. Gak ada latihan sabar. Tentu semuanya perlu proses latihan itu. Nah, itu perlunya sebetulnya bimbingan guru biasanya kalau dalam tasawuf itu. Ada guru yang membimbing ya. Bagaimana harus sabar, bagaimana kita menyikapi berbagai macam persoalan. Juga di dalam berzikir itu juga diajarkan bagaimana kita berzikir yang baik, bagaimana kita. Jadi memang
semuanya tidak ada yang instan langsung gitu ya. Iya. Semuanya perlu latihan, perlu belajar. Iya. Ya seperti itu sebetulnya. Kalau ini barangkali terakhir ya Pak Iqbal, bahwa itu semuanya perlu proses, tidak mudah pasti ya. Tapi saya percaya setiap orang ingin baik gitu Iya. kan ya. Orang jahat aja ingin baik Pak, apalagi orang baik. Ya, ketika kita berbuat baik gitu kan ya, tidak serta-merta balasannya baik juga gitu kan. Nah, tapi kita sudah berusaha berbuat baik begitu, setidaknya kan begitu. Tapi kemudian terus apa salahnya saya nih gitu kan, masih ada protes-protes kecil nih kan, kan aku udah baik nih, kok dapat perlakuan gini juga gitu, salahnya di mana gitu kan, haruskah aku akan menjadi jahat hanya karena kamu dibaikin, nggak ngerti nih. Gimana nih Pak, Jadi begini. orang baik jadi nggak baik nih Pak. Nah, makanya di dalam tasawuf itu diajarkan yang pertama itu adalah meluruskan niat. Sebetulnya. Meluruskan niat. Niat kita itu kalau berbuat baik itu untuk apa? Jadi kita tidak berharap balasan kepada orang yang kita buat baik itu. Kita berbuat baik semata-mata karena itu, kalau bahasa gampang adalah bahwa kita menjalankan perintah Tuhan, katakanlah begitu. Atau dalam tasawuf kadang orang memahami sebagai wujud teladan kepada Tuhan, atau katakanlah sebagai manifestasi dari kebaikan Tuhan. Kadang-kadang dipahami seperti itu. Jadi kalau kita memahami bahwa yang berbuat baik ini hakikatnya bukan saya, tapi Tuhan, maka kita tidak berharap kepada manusia, karena hakikatnya yang berbuat baik itu bukan kita. Katakanlah kita bersedekah kepada orang, kita bersedekah memberi uang, hakikatnya kalau dalam tasawuf bukan saya yang bersedekah, kebaikan Tuhan yang ada di dalam diri saya yang menggerakkan ya. Sehingga saya tidak mengharapkan dari orang itu, karena apa yang saya berikan pada hakikatnya bukan punya saya juga. Jadi kita melihat, jadi di dalam tasawuf itu ketenangan itu didapat ketika kita tidak lagi mengharapkan sesuatu selain Tuhan. Jadi selama kita masih mengharapkan sesuatu selain Tuhan, ketenangan batin itu tidak didapat. Gitu sebetulnya. Makanya tidak sedikit juga ya Pak Iqbal ya dan juga Irfana, kita ngelihat orang tuh gampang banget ya sedekahnya, gampang banget ya bikin apa amal baiknya, amal solehnya gitu kan. Ada yang dia tuh berkecukupan tapi berat gitu kan ya. Gitu ya. Itu yang membedakan ternyata ya. Pengakuan dalam diri ini masih ya, kalau bukan karena Allah ya masih berat gitu ya, masih mengharapkan masih gitu kan. Mengharapkan makhluk namanya. Kayaknya memang perlu belajar lagi deh Pak Iqbal. Supaya berlapang dada, berlapang hati gitu kan, bahwa kebaikan apapun yang ada dalam diri kita ini mudah-mudahan dimudahkan begitu ya untuk kita berbuat baik. Tapi sayang sekali waktu yang membatasi kita pagi hari ini di Pandiran Mbak Isukan. Semoga apa yang sudah disampaikan pagi hari ini bermanfaat terkait dengan tasawuf orang Banjar. Jadi memang sudah ada sejak lama dan ini juga melekat bagi masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selalu sehat Pak Iqbal dan juga Irfana, sukses ya, lancar-lancar terus ini kuliahnya. Semoga nanti ilmunya juga bermanfaat ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Kita akhiri, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.